Ada yang nanya seperti ini, dan ini pertanyaan yang diam-diam banyak orang simpan. Mungkin kamu juga. Kang Afif, gimana caranya agar saya sukses? Dan saya bisa ngerasain nada di balik pertanyaan itu. Bukan sekedar ingin nanya tips, tapi terkesan capek berusaha, dia udah capek nunggu hasil, capek ngelihat orang lain kayaknya lebih cepat, lebih mulus, lebih jadi. Dan mungkin ini terjadi juga pada kamu. Kamu mungkin udah coba banyak hal. Kamu udah belajar, kerja lebih keras, ikut kelas, ikut komunitas, bikin target. Tapi tetap ada momen di mana kamu nanya, kok saya masih gini-gini aja ya? Nah, sebentar, ini penting. Seringkali yang bikin kita mentok itu bukan karena kita kurang strategi, tapi karena patokan sukses yang kita pakai bukan punya kita. Dan kalau patokannya salah, sebaik apapun kamu jalan, rasanya tetap berat. Di sini, saya ingin ajak kamu untuk nemuin arah sukses yang lebih pas. Bukan yang cuman kelihatan bagus dari luar, tapi yang bikin kamu itu ngerasa hidup itu bisa lebih utuh. Teman-teman, pertama saya mau bilang satu hal. Wajar banget kalau kamu mencari sukses. Karena di dalam sukses, biasanya kita berharap mendapatkan rasa aman, rasa dihargai, rasa aku ada artinya. Jadi, kalau kamu sekarang merasa tertinggal, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu manusia yang sedang mengukur diri, yang hidup dalam dunia yang memang suka membandingkan. Dan seringkali, kebingungan itu muncul bukan karena kamu nggak punya kemampuan. Kamu punya kemampuan. Tapi karena kamu punya dua suara yang ada di dalam kepala. Yang satu bilang, ayo maju, ayo buktiin. Yang lain bilang, tapi kalau aku gagal gimana nih? Kalau orang kecewa gimana? Nah, tekanan sosial itu halus. Nggak selalu ada yang ngomong langsung. Tapi ketika kita ngeliat pencapaian orang, kita denger cerita orang, kita baca standar yang katanya normal, lalu pelan-pelan itu jadi standar diri kita sendiri. Jadi kalau kamu mudah ragu, mudah buntu, mudah ngerasa belum cukup, bisa jadi kamu nggak malas. Mungkin kamu cuma belum ketemu cara kerja dirimu sendiri. Dan dari sini, kita bisa mulai pelan-pelan. Kita bedah pola batin yang seringkali bikin sukses itu terasa jauh. Padahal kamu sudah jalan. Nah sekarang kita akan masuk ke rahasia yang jarang dibahas, definisi sukses yang dipinjam. Kalau kita ngelihat lebih dalam, rahasia yang jarang dibahas itu seperti ini. Banyak orang ngejar kesuksesan itu versi luar, sementara batinnya minta versi yang lain. Versi luar itu biasanya jelas, ada angkanya, atau jabatan, atau pengakuan, validasi, tepuk tangan, atau minimal orang lain menganggap saya berhasil. Masalahnya, ketika sukses itu dibangun atas pengakuan orang lain, maka harga diri kita jadi bersyarat. Kita ngerasa bernilai kalau diakuin. Kita merasa aman kalau dipuji. Kita merasa hidup kalau dianggap sudah jadi. Dan ini yang sering banget membuat kita capek. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terus membawa beban harus terlihat berhasil. Kamu bertahan, tapi kamu jadi mematikan sinyal diri. Sinyalnya mati, jadi kamu baru sadar saat sudah lelah, sudah jenuh, sudah kehilangan rasa. Ada analogi sederhana supaya kegambar. Ini seperti kamu naik tangga, kamu naiknya cepat, kamu disiplin, kamu kuat. Tapi di satu titik, kamu menoleh dan sadar bahwa ternyata tangganya bersandar di tembok yang salah. Ternyata yang kamu kejar itu bukan yang kamu butuhkan. Dan itu menyakitkan. Karena kamu sudah keluar banyak tenaga, waktu, effort. Nah, disinilah. Saya sering sekali ketemu orang yang kelihatannya produktif sekali. Dari luar, hidupnya rapih. Targetnya tercapai. Tapi setiap malam, ada suara kecil yang bilang, kayaknya belum cukup. Dia tambah lagi, kerja lagi, buktikan lagi. Sampai akhirnya tanpa sadar, ada burnout yang halus. Bukan yang dramatis sampai ambruk, enggak. Tapi yang pelan-pelan bikin dia kehilangan minat, kehilangan kehangatan, kehilangan rasa bangga yang sehat. Dan disinilah menariknya. Sukses versi luar itu memang bisa bikin kamu bertahan. Karena kamu punya dorongan, punya rasa takut, punya pembuktian.
tapi ada biayanya, ada effortnya. Khawatirnya, kamu bisa jadi kehilangan kompas diri. Kamu jadi ahli membaca ekspektasi orang. Apa sih yang orang lain butuhkan? Tapi jadi bingung membaca kebutuhan sendiri. Dan di titik itu, kamu mungkin mulai bertanya, kalau semua ini saya dapat, kenapa saya masih gelisah ya? Itu bukan karena kamu kurang bersyukur. Sebenarnya itulah sinyal secara psikologis bahwa definisi sukses yang kamu pakai mungkin bukan definisi yang membuat psikologismu hidup, yang membuat tubuhmu hidup. Jadi pertanyaannya pelan-pelan bergeser. Bukan cuma apa yang harus saya kejar, tapi siapa yang mengejar dan untuk apa. Nah, di sini kita akan masuk ke berikutnya. Membangun sukses yang selaras, kompas diri sebelum peta strategi. Oke, jadi gini. Kalau sukses luar itu terasa melelahkan, kita perlu membangun sukses yang selaras. Sukses yang bukan cuma hasil, tapi arah yang kamu pahami. Karena hasil itu bisa datang dan pergi. Tapi arah itu yang bikin kamu punya ketenangan. Saya suka nyebutnya gini, supaya gampangnya gini. Sebelum kamu pegang peta strategi, kamu perlu kompas diri. Kompas ini sederhana, ada 3 lapis. Yang pertama, nilai apa yang benar-benar penting buat kamu. Bukan buat orang lain, buat kamu. Nilai itu biasanya terasa tenang saat kamu menjalaninya. Meskipun wajar ya ada capeknya, tapi kok nikmat ya menjalaninya. Yang kedua, kekuatan. Hal-hal yang kalau kamu kerjakan, energinya itu lebih mudah mengalir. Bukan berarti tanpa usaha, tapi kamu merasa, ini gue nih, kamu nggak pura-pura ngejalaninnya. Yang ketiga, batas. Hal-hal yang kelihatannya keren, tapi diam-diam menguras kamu. Batas itu bukan kelemahan ya. Batas itu cara tubuh dan hati menjaga kamu untuk bisa tetap utuh. Nah, trade-off-nya begini. Kalau kamu mengejar semua hal, kamu mungkin kelihatannya hebat. Tapi pelan-pelan kamu mematikan sinyal tubuh kamu. Kamu jadi nggak peka kapan harus berhenti. Kapan harus memilih. Kapan harus pulang ke diri kamu sendiri. Dan ini nyambung ke pola sehari-hari yang sering kamu alami. Kenapa banyak orang gampang mulai tapi sulit konsisten? Gampang mulai diet tapi susah konsisten. Gampang mulai belajar tapi susah konsisten belajar. Gampang mulai membuat bisnis tapi susah konsisten. Gampang mulai apapun itu kebaikan tapi sulit konsisten. Ini bukan karena kamu kurang disiplin. Tapi biasanya karena tujuan yang dikejar itu nggak nyambung dengan nilai kamu. Kamu maksa diri ke jalan yang sebenarnya bukan milik kamu. Jadi setiap langkah itu terasa seperti melawan arus. Makanya cepat lelah secara psikologikal. Kalau kamu mulai dari kompas, strateginya bisa jadi lebih masuk akal. Kamu bisa bertanya sama diri kamu sendiri. Langkah kecil apa yang mendekatkan saya ke hidup yang saya percaya? Bukan langkah apa yang bikin saya terlihat sukses. Dan kadang kompas diri itu muncul dari hal-hal yang kecil. Cara kamu ngambil keputusan, cara kamu ngerespon tekanan, cara kamu nunda atau justru memaksa. Bahkan pada sebagian orang, pola itu bisa kelihatan, bisa terbaca dari cara menulisnya, kebiasaan menulisnya. Karena tulisan tangan sering kali itu menyimpan ritme batin. Pola kebiasaan. Seberapa tegang, seberapa ragu, seberapa buru-buru, seberapa ingin terlihat rapih. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengenali. Jadi pelan-pelan kamu nggak cuma mengejar sukses. Kamu membangun hidup yang selaras. Dan itu biasanya dampak positifnya bisa bertahan lebih lama. Nah sekarang kita masuk ke practical takeaway-nya. Micro exercise, definisi sukses 2 baris. Nah sekarang ini bagian menarik. Kalau kamu mau coba latihan kecil ini. Kamu coba ambil kertas, tulis 2 baris. Baris pertama, tulis sukses buat saya adalah titik-titik-titik. Tapi ukurannya bukan supaya kelihatan keren ya. Ukurannya
Pas kamu ngerjain, tubuh kamu lebih tenang, pikiran kamu lebih jernih. Baris kedua, kamu tulis, saya tahu saya di jalur ini kalau titik-titik. Cari tanda kecil yang bisa kamu ulang setiap minggu. Bukan target besar yang bikin kamu takut duluan. Nah, lalu tanya pelan-pelan sama diri sendiri. Kalau nggak ada yang menilai, saya masih tetap mau ngerjain ini nggak? Kalau iya, berarti bisa jadi itu kompasnya kamu. Sukses yang sehat, bikin kamu bertumbuh tanpa kehilangan diri kamu sendiri. Kalau kamu mau, tulis di komentar satu kalimat, sukses versi kamu hari ini itu apa? Dan kalau kamu ada pertanyaan lain, kirim aja, siapa tahu bisa kita bahas di video berikutnya. Sampai ketemu dengan saya, Afif, di program Kata Psikolog. Jangan lupa subscribe kalau kamu ingin ruang refleksi ini terus ada. Dan kamu bisa explore grafologiindonesia.com. Di situ ada banyak materi yang bisa melatih kamu untuk bagaimana membaca karakter potensi diri dari tulisan tangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.